Baik, berdoanya Allah mengawali pertemuan kita pada hari ini. Mari sejenak kita membacakan surat Al-Fatihah, menyiapkan semua hajat barangkali kita. Mudah-mudahan antara Al-Fatihah yang kita bacakan, hajat kita, niatan pribadi kita maupun semua hal tentang kita dan keluarga besar. Itu Allah mudahkan, Allah ringankan, Allah jaga diri kita maupun usaha kita dan kita semua dari berbagai macam hal-hal yang memberatkan. Ala hazinnya berkuliah dari suamiha Allah Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan untuk hajatina wa niyatina wa wa'ina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari pertama insyaallah kita kurang lebih 3 atau 4 bulan ini bersama-sama di kelas ini. Mudah-mudahan dalam pendeknya waktu 3 sampai 4 bulan itu ada hal-hal yang baik-baik kita dapat dilihat. Dan untuk belajar kita sudah bukan lagi tingkatan siswa atau mahasiswa sebenarnya. Jadi tidak bisa kita paksakan layaknya Bapak Ibu kuliah dulu. Nah, di dalam kelas ini saya berharap sih Bapak Ibu jangan sungkan bertanya. Jangan sungkan bertanya, jangan sungkan menjawab. Dan jangan kaku karena kalau sudah kaku saya juga kaku. Kalau Bapak Ibu sudah segan latihan dan nanti berbunyi ya agak sedikit kaku, saya juga bingung menyampaikan di mana. Nah makanya di kelas ini kita berharap ada saling komunikasi, saling berbagi dan share. Karena kalau dari pengalaman itu Bapak Ibu jauh lebih dahulu dari saya. Tapi alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia 3 bulan 4 bulan ini kita Allah pertemukan dalam rangka silaturahim ini untuk sama-sama dalam proses negara. Saya pun begitu sama dengan. Jadi jangan sampai di kelas ini kita kaku, jangan sampai jadi kalau jaim sih enak juga sebenarnya. Kalau dalam belajar kan kita belajar bahasa itu kan ilmu ramai. Kalau tidak diterapkan cuma kalau Bapak Ibu misalnya menerima dari saya, kalau saya tulis apa seperti aja gitu kan, tapi nggak arti terima, jangan. Kenapa? Karena kalau bahasa itu tidak diterapkan dan tidak dipahami dan mulai seterusnya dan di tingkatan selanjutnya itu Bapak Ibu jadi bukannya sekedar Bapak Ibu melihatin di papan tulis atau membaca di buku dikta aja enggak harus begitu juga. Karena yang saya pribadi selama ini berharap walaupun kita tidak menyelesaikan satu buku full dari tingkat yang ada, tapi seberapa materi yang kita pelajari perlu ngerti. Kalau kita paksakan selesai, kira-kira selesai bisa aja jadi pertemuan ganti ruangan ganti lagi. Nah, tapi ngerti tidak sudah masuk. Awalnya memang sekarang nih, Bapak Ibu sekarang pada berapa sekarang? 19. Kira akhir sekarang 19, kita ujungnya tinggal 10. Nah makanya karena ekspektasi awal Bapak Ibu tentang bahasa Arab itu kayak sholat masuk
itu surga nih, gitu kan? Maunya cepat paham, tapi ketika dijalanin berat banget ya. Kayaknya bertanya, gue nggak kuat berita. Dulu berita, tabir gitu kan? Itu kita tabir itu mundur tanpa berita. Jadi makanya saya berharap ada apa namanya konsistenitas kita di dalam kelas. Bagaimana menunjukkan itu? Yang komunikasi. Kalau bapak ibu belum ngerti bilang, Pak Ustaz, saya nggak ngerti. Ya. Gitu. Jadi saya pun jadi gambarnya dia sebab begini. Nah, gimana bukunya? Tapi Ustaz nggak bosan kan kalau ditanya? Saya nggak bosan Bapak Ibu. Insya Allah bosan buat aja. Kalau saya beberapa di sini sudah hampir 10 tahun ya. Jadi nggak sama lah. Jadi untuk kedepannya di kelas kita jangan sampai ada istilah kaku, jangan sampai ada istilah dan untuk teknis pembelajaran tetap kita pakai diktat yang ada. Nanti sudah pilih contoh belum? Nah itu harus dirembukin dulu tuh. Itu artinya pengurus kelas, karena kemungkinan besar Bapak Ibu dari kelas ini dan seterusnya akan berada pada grup yang sama, kecuali ada yang masuk tambahan atau pindah kelas dari shift siang pagi atau dari pagi ke siang, itu lain hal. Tapi nanti sampai mulai tingkat dasar 1 hingga lanjutan dasar terusnya kemungkinan besar ada dalam grup yang sama ini. Jadi justru jangan sampai bosan justru Bapak Ibu gitu kan. Bapak Ibu yang akan terus beratnya dengan orang-orang yang sama di kelas ini dengan gambar-gambar. Dan untuk kehadiran saya pribadi selama ini tidak memaksakan Bapak Ibu saya Bapak Ibu kerja yang sarapan teh nggak mau dan nggak seperti itu juga sebenarnya. Karena pagi-pagi ini yang kita sudah sama-sama pahami luar biasa jalur lalu lintas yang kita hadapi. Bapak Ibu ya, yang penting Bapak Ibu kita kan jam 9:30, Bapak Ibu masuknya jam 8 silakan. Ada yang telat maksudnya. Bapak Ibu kita sampai jam 9 ya. Bapak Ibu mau masuk jam setengah 10 kurang 5. Kalau saya nggak hanya dulu sama sengaja. Jadi untuk masuk kelas memang kita diberikan setengah 8. Kalau Bapak Ibu itu telat atau itu berhalangan tadi kabarkan kepada dan saya ketua kelas. Dan untuk absen kita sama-sama tahu aja. Karena begini, kalau Bapak Ibu tidak hadir sekian kali, bentar. Iya, gitu kan. Kayaknya kita kesempatan kelas ini, Bapak Ibu supaya kita nggak ada yang mentang, gitu kan. Bapak Ibu yang tidak bisa hadir karena ada dinas, ada acara keluarga, ada walimahan, ada apapun itu, tak lamaran cucu anak misalnya. Ya kita sepakat di kelas saja, hadirin aja. Ya saya. Gitu. Jadi karena kita sudah bukan ikatan siswa dan mahasiswa, gitu kan. Nilainya harus berdasarkan kehadiran. Nah, nilai bagi saya adalah sepemahaman Bapak Ibu dalam materi yang disampaikan. Kehadiran itu urusan dari pihak LBI. Nah, kalau terlihat catatan LBI Bapak Ibu sekian kali hadir,
otomatis pintar gitu kan, itu yang kita tidak inginkan sebenarnya. Jadi begini ya, untuk kehadiran kita kesepakatan bersama, Bapak Ibu tidak bisa hadir silakan komunikasi dengan perangkat kelas. Kalaupun ada kehadiran yang memang tidak bisa ditolerir, contohnya saya ada acara 2 minggu Ustaz di luar kota, silakan sampaikan kepada kelas, dihadirkan saja. Dan untuk materi jangan khawatir, setiap kehadiran kita akan review terus. Kita akan review apa pelajaran hari ini, contoh hari kita belajar A, perlu kita review tadinya. Tidak lupa, karena kan kita kembali lagi pemahaman kita tentang bahasa itu nggak bisa dipaksakan, maksudnya dipaksakan harus ngerti saat ini, nggak bisa. Karena Bapak Ibu tentu tidak semua berlatar belakang pendidikan agama. Bahkan dulu saya ada yang dokter dan memang beliau pengen menjadi dasar lagi. Dan makanya kita pelan-pelan, tapi tidak banyak materi kita sampaikan, cuma kru dari kaidah-kaidah dasar kita akan pelajari sedikit demi sedikit. Oleh Al-Quran mungkin dari mulai karena ada tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf, kan pelan-pelan sebenarnya. Cuman bedanya di Al-Quran, Bapak Ibu pasti baca Al-Quran. Ya, terpraktekkan tuh tajwid. Nah kita masalah paling dibuka ini paling pas hari belajar, pasti lah. Kemudian saya juga tidak ingin dianggap terlalu apa ya. Kalau bagi saya kan itu jauh lebih mudah nih Bapak Ibu. Anggap saya anak Bapak Ibu. Sinkronisasi kita nyambung. Jangan sampai jangan sampai ya jangan sampai plastik ini nggak nyambung apa yang disampaikan. Oke, sekarang nama saya Rizky ya. Nama saya Rizky. Nah, tapi ada pertanyaannya Bu Rizky Sirjon. Rizky Sirjon. Oh, Bang Fender ya Pak? Langsung naik Pak. Emang saya bukit tinggi. Saya orang bukit tinggi ya. Itu begitu kayak Rizky Rizky Sirjon. Nomor HP saya 0812 89 88 3000. Tadi kalau Ibu biasanya kan bikin WA grup, WA ya. Silakan apa-apa. Dan ada hal-hal yang lebih umumnya mau itu japri silakan, nggak masalah. Tapi kadang memakai batin nih kan ngebalasnya dulu ya, itu malah belum balas gitu kan. Contohnya tentang pelajaran apapun boleh, mau curhat silakan. Kalau kita berbicara bahasa, Bapak Ibu menerjemahkan apa inna ma'al usri yusra, apa 2 kali tuh inna ma'al usri yusra. 2 kali kan? Iya. Selama ini Bapak Ibu terjemahannya apa coba? Inna sesungguhnya maaf apa? Setelah kesulitan ada kemudahan. Dari mana setelahnya? Kok bisa terjemahkan setelah? Karena kalimatnya kan ma'a itu bersama, barengan. Nah, kalimat ma'a itu adalah ma'ani itu adalah barengan. Artinya dibalik bukan dibalik sih, sulit dan mudah, kesulitan kemudian itu bareng. Cuma kita fokus di mana? Di sulitnya mulu. Kalau terjemahkan setelah kesulitan ada kemudian selama sulit terus, gitu kan? Ya, karena setelah kita nggak akan terlepas dari kesulitan, benar nggak sih? Ya, kita manusia pasti ada hal yang buat sulit. Entah sulit pikiran, entah sulit hati,
sulit, apalagi sulit dan sudah pada Sulit sih. nah nggak semerta-merta terkait materi aja kan, sulit hati merupakan dia gitu kan. Nah, itu segala macam hal itu sulit juga. Tapi kalau kita meyakini dibanding berbarengan dengan rasa sulit itu ada kemudahan, ibaratnya itu keraksanya. Jadi kita nggak selamanya fokus ke yang sulit aja, tapi berusaha bergerak dia. Karena kan kalau barokah ada pergerakan berkah. Keberkahan itulah yang disebut kemudahan. Itulah yang kita pelajari pelan-pelan dulu. Makanya saya akan yakin Bapak Ibu masuk bahasa Arabnya apa? Paling tidak memahami kata demi kata dari ayat apa yang dibaca. Walaupun ada apa namanya Al-Quran terjemahan perkataan sekali, tapi paling tidak perlu mengerti struktur kaidah yang terdapat dalam ayat yang Bapak Ibu baca, gitu kan? Kayak misalnya, oke lah kita di puasa nih, kalimat ujung-ujung puasa. La'allakum tattaqun. Kalimat la'allakum tattaqun Bapak Ibu terjemah pada Al-Quran yang biasa Bapak Ibu baca. Semoga mudah-mudahan kamu tattaqun menjadi takwa. Di kalimat tattaqun dalam kaidah bahasa Arab itu dalam rangka fi'il mudhari'. Jadi kalau yang namanya ranah fi'il mudhari' dari mulai ayat itu turun sampai kiamat nanti itu ada proses menjadi orang yang takwa. Benar ya? Nah, sama dengan kalimat ini dan hidayah. Ada asbabun nuzul ayat Al-Quran bunyinya innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Artinya asbabun nuzulnya paman Nabi Abu Thalib, bapaknya Ali bin Abi Thalib. Itu kan mau gimana pun Nabi ngajak hijrah, ngajak syahadat kan susah. Sampai wafatnya pun enggak, tapi beliau berjuang bersama Nabi menegaskan kalimat tauhid, ya kan? Cuma Allah tegaskan innaka la tahdi, sesungguhnya engkau hai Muhammad kata Allah la tahdi, tidak akan bisa menghidayahi atau menyampaikan hidayah atau membuat orang mendapat hidayah man ahbabta, sekalipun orang yang engkau cintai. Ahbabta ini dari hababa. Hababa itu habib, habibi, habibah, orang yang telah engkau sayangi. Karena firman itu sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak akan pernah bisa menyampaikan hidayah atau membuat orang mendapat hidayah sekalipun orang itu yang sudah kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang membuat siapapun yang ia kehendaki mendapat hidayah. Kembali kata kalimatnya walakinna, akan tetapi. Ada istilahnya pengistisnaan, pengecualian dalam kata bahasa Arab. Yahdi man yasha, walakinallah, akan tetapi Allah lah yang yahdi, yang akan selalu membuat orang-orang itu mendapat hidayah man yasha. Nah, kalau kita menerjemahkan ini, sudah kita ngapain sholat, ngapain puasa, ngapain zakat, toh pada akhirnya Allah itu yang memilih, ya. Makanya ada kalimat kita masuk surga dengan rahmat Allah itu. Tapi untuk mendapatkan hidayah Allah itu butuh ikhtiar.
Makanya kita puasa, kita sholat, kita zakat, kita bermuamalah, kita berakhlak baik. Karena walakinnallaha yahdi fi'il mudhari. Dari mulai ayat ini turun sampai kiamat nanti, siapapun akan terus harusnya berikhtiar menjadi orang yang Allah kasih hidayah. Nah itulah kita. Ya syakun fi'il mudhari. Bukan orang-orang yang terpilih aja, ya. Ikhtiar kita biar Allah pilih menjadi orang yang Allah kasih hidayah. Dengan apa? Dengan sholat, dengan waktu wajib maupun sunnah, puasa wajib maupun sunnah, zakat sedekah wajib maupun sunnah, gitu kan? Karena dalam rangka pengen menjadi orang yang Allah pilih, dapat hidayah. Pelan-pelan sedikit demi sedikit. Karena kan Bapak Ibu, apa yang terbatas waktu dan berbagai macam hal kesibukan tidak bisa kita melulu berputar begitu kan. Makanya semaksimal kita bisa mampu memahami bahasa Arab, itulah ibadah kita. Jadi Bapak Ibu, demi memahami, demi belajar, jangan suka-suka melihatnya hal-hal yang tidak dipahami, tanyakan. Dan hal-hal di luar bahasa Arab yang Bapak Ibu lebih paham dibanding saya, sampaikan gitu. Nah, itu Bapak Ibu adalah lebih ekspert di bidang masing-masing, kan? Oke, and then soal ini question. Question bahasa Arabnya apa? Nah, jadi bahasa Arab itu satu tidak terlepas dari ranah makhraj ya, tajwid. Walaupun ketika baca buku nih, kalau di Al-Quran kan yang mana domah ada waw sukun kita panjangkan, ada mad asli, mad tabi'i kita panjangkan. Ini bahasa Arab jangan. Kaifa halu, kan panjang naik kan? Kaifa halu, yang tapi dalam makhrajnya tetap harus kita maksimalkan sesuai kemampuan kita. Fasih menurut kita orang Indonesia berbeda dengan fasih dengan orang-orang Arab. Orang Mesir itu nggak bisa melafazkan jim, G. Yaman pun sama, gitu kan? Apalagi Ihdinas sirata shad, kan penulisan shad. Tapi ternyata ada sahabat-sahabat yang dari luar Arab itu nggak bisa pakai shad, pakai zirata ada dari Ihdinas sirata. Karena nggak bisa shad, salah kan? Enggak. Karena dialektikanya beda. Lalu apakah salah? Apakah berdosa? Nabi tidak pernah mengatakan itu berdosa. Makanya di hadis riwayat takun, orang yang membaca Quran sementara dia terbata-bata itu bukannya terbata-bata di atas A, B, di atas B, enggak begitu. Bukannya itu kan terbata-bata versi kita nih. Terbata-bata baca, gimana sih cara melafazkan kayak shod dan zo itu beda. Antara jim dan robai kata orang Mesir itu susah, nggak bisa. Makanya diapresiasi lah yang di sini. Wayatak tahu fi'il mudhari', gitu kan? Nah, fi'il mudhari' ada ikhtiar proses gitu. Nah, ikhtiar proses itulah yang bernilai ibadah. Makanya pahalanya 2, gitu kan? Pahala pegel pengen banget sih kita melafazkan yang sesuai yang Jibril terima dari Allah. Jibril sampaikan ke Nabi, pengen, cuma kan melihat apa realisasinya berbeda.
Jadi kita nggak bisa katakan ini yang benar sesuai dengan Nabi, ini yang salah, nggak bisa. Soalnya kita sudah mengkafirkan, intinya adalah semua landasan yang kita sebut dalil banyak, dalil itu banyak. Hadis Nabi itu kan tidak 1, 2, 3, 4 ribuan. Atau lagi hadis tentang sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli, itu hadisnya umum. Sahabat ada yang berdiri di belakang Nabi, ada yang berdiri samping pojok kanan Nabi, samping kiri Nabi, ada yang di belakang. Hadisnya sallu kama ra'aitumuni usolli. Lah sahabat yang di belakang Nabi, dia melihat langsung Nabi sholat. Sahabat di pojok sana, atau di saf kedua, ketiga di pojok belakang, dia kan beda-beda kan? Nggak bisa kita patok sholat Nabi itu. Makanya ada sholat, ada sahabat yang melihat Nabi sholatnya begini, begini. Nah itu dengan berbagai macam versi dalilnya, karena mereka punya dalil. Dan setiap sahabat-sahabat Nabi yang bertemu Nabi itu sahabat ya. Orang yang bertemu Nabi baik secara langsung, tatap muka, berdialog, ikut pengajian Nabi itu sahabat. Dari mulai orang yang paling tua sampai dengan anak-anak itu sahabat. Sahabat ini ya. Dan setiap sahabat ini menerima berbagai macam pengajaran dan cara pandangnya pun berbeda, tidak bisa kita generalisir. Karena Nabi itu tentu ada dasar-dasar contoh sesuai dengan keadaan Nabi waktu itu gimana. Contoh, sholat, bangun dari sujud menuju rakaat kedua, kita selama ini melihat ada dua. Yang mayoritas kita tampak di bawah. Ya, ini hadisnya mayoritas Nabi masih dalam keadaan apa? Setelah Nabi masih 40 tahun, 45 tahun. Jika Nabi sudah uzur, Nabi begini. Nah, lalu muncullah perdebatan, ini yang paling benar. Makanya kita harus lihat ketika hadisnya bagaimana. Semuanya dia Nabi yang lakukan benar, tapi lakukan boleh. Lihat ketika Nabi bagaimana, tidak bisa kita generalisir dari situ. Itu satu keadaan tidak bisa. Itu dalil. Kita kan kalau kita berbicara dalil itu dalam mana fikih ya. Fikih mungkin kita berbeda-beda. It's okay, tidak ada masalah. Selama dia masih dalam tatanan Al-Quran dan hadis yang begitu jelimetnya. Muncullah nanti ada ijma ulama, Al-Quran sebagai dalil awal, kemudian hadis Nabi sebagai penguatnya, tambah lagi refleksi zaman bertukar, ada ijma ulama. Ulama-ulama pada masa Nabi, sahabat, masa tabi'in, tabi'in berbeda-beda dalam menyikapinya, sampai ulama kita saat ini berbeda-beda. Ijma ulama kita tidak ditemukan fokus satu pembahasan yang baru di zaman ini, muncullah kias, penganalogian. Itu dalam proses fikih. Jadi sebelum fikih ini hukum halal, haram, mubah, sunnah, wajib, makruh muncul, ada pembahasan usul fikih. Nah ini yang kadang kita tidak pahami. Nah itu yang pelan-pelan harus kita mengerti. Nah karena kalau sudah mengerti pasti bijaksana. Gitu. Oh mana ya? Nah itu yang kita pelajari dulu. Jadi belajar bahasa Arab itu mengarahnya kemana-mana. Jadi ibu
Ibu alhamdulillah diberi kesempatan secara ini demi memahami tatanan bahasa Arab yang lebih sumbernya nanti ke tatanan agama itu pastilah bernilai ibadah dengan langkah Bapak Ibu di rumah. Makanya saya berharap jangan sampai ada hal-hal yang tidak dipahami, terutama dalam tatanan bahasa ini. Kalau tidak paham bertanya, walaupun kita sedang pertemuan dan review. Baik, Ibu, kira lebih itu kira-kira ada kemusuhan. Kalau belum apa? Bahasa Arabnya kalau belum bahasa Arab lama ya Ustaz. Lama itu sudah. Aku tidak menemukan pertanyaan seperti itu. Ini kita belajar tenang. Pak, kalau dasar syariat itu fokusnya kita belajar bahasa Oh, iya. itu Pak, kemana ya? Iya, kalau dasar sebenarnya kalau dasar itu lebih kalau dalam buku ya, dalam buku diktat yang kita pegang nanti itu mengarah kepada tatanan dialog berbentuk ta'aruf. Dialog awal itu perkenalan diri ya, perkenalan diri itu dalam tatanan buku. Saya akan runutkan supaya Bapak Ibu ini ngerti nih bahasa Arab dari awal ke apa. Terus terutama bahasa Arab itu tidak akan terlepas dari kaidah. Kaidah itu apa? Rumus aturan yang terdapat dalam bahasa Arab harus paham. Nah, rumus-rumus dasar itulah yang harus dipegang supaya rumus ini dimengerti, langkah selanjutnya pun enak. Itu yang dipelajari. Tapi kalau lebih di buku kita, karena LB itu sebenarnya lebih menitikberatkan kepada dialog, muhadasah. Muhadasah itu lagi ngomong. Dan di kita kelas ini, muhadasah iya, kaidah iya. Bahasa itu benar-benar paling jelimet. Ya. Kita akan di dasar ini, dasar 1, kita akan buka kaidah-kaidah terkeluar yang awal-awal. Nah, kayak tadi fi'il madhi, fi'il mudhari, dhamir itu harus tuh. Karena di buku kita loncat-loncat dulu, Bapak Ibu belum ketemu. Loncat maksudnya, nah kan nanti kan ada perangkat kelas. Kayak nanti Bapak Ibu silakan dibentuk perangkat kelasnya. Bapak Ibu saling taruh kenalan gitu kan, karena sampai Bapak Ibu betah selama Bapak Ibu betah di LBG akan berkecimpung dengan Bapak Ibu yang sama nih. Jadi kalau ada pertambahan dari leadership terus bersama. Gitu Ibu ya. Saya juga tidak pernah memaksakan ada PR tidak. Karena kalau saya kasih PR dulu, aku yakin dikerjakannya pas datang selanjutnya. Jadi Bapak Ibu silakan dibentuk perangkat kelas, saling tahu. Tahu itu kenapa? Makanya Bapak Ibu silakan rundingkan rembukan di kelas, perangkat kelas supaya komunikasi baik dengan saya ataupun dengan akademik misalnya kan nggak semuanya bagus ke akademik semua kan, harus ada perwakilan kelas karena pihak pengajar pasti akan mengontek perangkat kelas. Pertemuan hari ini kita cukupkan. Namun sebelum saya tutup, mari sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Allah muwaffiq lana al-thariq. Allah ala as-sawab. Allah wa iyyakum ajma'in. Allah muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu ya.
bendahara ya. Ya makanya monggo dari ibu-ibu ada usulan berapa untuk uang kasnya itu? Kita kan pembelajaran sudah bulannya 4 bulan di Arab. Jadi kalau setiap bulan 30.000 terkumpul kan 4 bulan 120. Seandainya nanti ada lebih, kita di akhir pembelajaran mau berangkat jalan, mau makan kemana, nah bisa diambil dari situ. Kalau ada kekurangan kita kolektifkan lagi. Itu aja. Jadi Kalau misalnya gini, minimal 30, tapi kalau mau ngadain hasil lebih dari itu. iya, nggak apa-apa. Oke, jadi sepakatnya kita Bismillah 30.000 insya Allah ya. Iya. Yang ada kekurangan, misalkan ada yang nggak sanggup ya Jadi subsidi langsung aja ya, langsung di AP aja misalkan. Iya. Saya sanggupnya 5.000 misalkan. jangan di Nggak usah di blow up. Karena gara-gara nanti mau Intinya kita mau belajar, kita mau sungguh-sungguh bisa selesai. subsidi Itu silang. aja. Oke, selain itu ada lagi Bu yang mau dimusyawarahkan? Tadi Bu apa? Yang snack. ya tiap kali ngajar. Nah, itu mau bagaimana? Saya kembalikan lagi. Snacknya apa aja nih Bu? Biasanya Mbak Rakot dia. Namanya kotak gitu ya. Oke, jadi untuk snack besok kamu siapkan siap. Ada selain aja. Berarti dimulai dengan Ibu Nur. Ibu Nur ya. Oke. Ibu Nur Hasanah ya. Kamisnya berarti Ibu Ida ya. Jumat ya. Nanti kalau ini udah dibuat grup sama Rizal, nah di situ Rizal bikin urutan yang bawa snacknya, ada Ibu Bendahara kan, jadi urutan bikin snack tanggal Selasa, Senin, tanggal sekian. Di grup mau dimasukkan nama Ustadz ya? Iya. Biasa ada 2 grup aja ya. Iya, biasanya Kita bikin 2 grup ya. pelajaran. Grup kita, Iya, anak murid. grup kita. Satu ada Ustadznya ya. Iya. Jadi kalau misalkan kita ada pembelajaran mau yang berhubungan dengan Ustadz, Iya. ya. Kenapa? Ya nggak apa nanti saya masukin. Cukup. Ada lagi yang mau diusahakan? Ibu. Ya, Bu. Insyaallah semuanya sehat semua ya Bu. Saya semua bisa selesai masalah. Oke, kita tutup dengan doa kepada majelis ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah.